Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik, Ibu. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran. Ibu minta ketua kelas membawa kita ke dalam doa. Adik Didin, Ibu persilakan. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita berdoa. Doa menurut kepercayaan dan ajaran kita masing-masing. Berdoa langgan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih pada adik yang sudah membawakan kita ke dalam doa. Selanjutnya Ibu mau lihat kehadiran kalian dulu ya. Yang pertama Isidora Aprilia Gede, Hadir Ibu. Fitri Arif, Hadir Ibu. Arnestina Tuga, Sudah hadir Ibu. ini Alfa atau Sakit? Sakit ibu. Sakit Ibu, dia tadi bilang misalnya. Oke. Muhammad Didin, Hadir bu. Nur Aini Adida Adam, Izin. Francisca Widianti, Alfa Ibu, tidak ada keterangan. Mariana Graciana Faisal. Hadir Bu. Jadi baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin menyampaikan. Jadi tujuan kita memulai pembelajaran yaitu kita akan belajar mengenai konsep garis dan sudut. Kemudian mengidentifikasi kedudukan dua garis dan apa saja jenis-jenis sudut yang terbentuk oleh dua garis yang tepat. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan menyusun serta membuat proyek. Nanti proyek itu nanti Ibu akan jelaskan pada waktu selanjutnya. Nah, semoga adik-adik bisa perhatikan dengan baik ya. Jadi siapkan buku dan pennya. Baik, perhatikan pada gambar yang ada di layar tersebut. Nah, dari gambar tersebut, apa yang kalian lihat? Jembatan. Dari jembatan tersebut ada dua menara. Dari dua menara itu sejajar atau seperti apa kedudukan garisnya? Sejajar Ibu. Sejajar, yakin? Yakin Ibu. Oke, sejajar. Kita lanjut untuk materinya. Yang pertama kita akan belajar mengenai garis. Nah, di sini ada titik, garis, dan bidang. Adik-adik perhatikan titik. Titik itu adalah sebuah titik hanya dapat ditentukan letaknya, tetapi tidak mempunyai panjang dan lebar. Artinya titik itu tidak mempunyai panjang ataupun lebar. Kemudian titik itu juga tidak mempunyai ukuran atau besaran. Titik dapat digambarkan dengan memakai tanda nokta. Jadi misalkan seperti ini titik. Jadi titik itu lambangnya seperti ini. Sebuah titik dinotasikan atau diberi nama dengan huruf kapital. Misalnya titik A, titik B, titik C atau sebagainya. Jadi Ibu kasih titik A di sini, misalnya titik A, titik B, titik C. Nah, pada contoh keseharian kalian bisa lihat contoh-contoh titik itu pada sandi Morse atau pada sandi pramuka. Ada yang pernah pramuka kan waktu SMP lalu? Oke, itu termasuk contoh dari titik. Kemudian garis. Garis ditunjukkan oleh suatu garis lurus dengan dua tanda tanda. Jadi adik-adik perhatikan pada gambar di samping ini merupakan contoh dari garis. Misalnya garis AB. Dia memiliki dua arah panah. Nah, yang ketiga ada ruas garis. Ruas garis adalah sebagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik ujung yang berbeda. Nah, pada gambar di samping, yang ini merupakan ruas garis, artinya dia tidak memiliki arah panah. Kemudian yang keempat, sinar garis. Garis lurus yang salah satu ujungnya dapat diperpanjang hingga tak terbatas. Nah, adik-adik perhatikan pada gambar keempat ini merupakan sinar garis.
Misalnya ini seperti ini, tanda panahnya ke sana, artinya diperbesar. Kemudian terakhir itu ada bidang. Bidang datar merupakan suatu daerah yang panjang dan lebarnya itu tak terbatas. Adik-adik perhatikan, ini ada suatu bidang dengan sudutnya itu alfa. Jadi sampai sini ada yang bertanya? Sudah paham? Sudah, Ibu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke hubungan antara titik, garis, dan bidang. Adik-adik perhatikan, yang pertama itu ada hubungan titik dengan garis. Terdapat dua hubungan antara titik dan garis, yaitu pada gambar 1.1. Nah, di sini adik-adik perhatikan, di gambar yang pertama, titik A pada garis I, itu merupakan hubungan titik dengan garis. Jadi misalnya, suatu titik garis dengan titik A-nya itu ada di sini, kemudian I-nya itu ada di sini. Ini merupakan garis I dengan titik A-nya di sini. Oke. Kemudian yang ke B, titik B di luar garis M. Artinya suatu garis M, titiknya itu berada di luar. Jadi seperti ini merupakan hubungan titik dengan garis. Yang kedua, hubungan antara titik dan bidang. Terdapat dua hubungan antara titik dan bidang, yaitu seperti gambar di samping. Adik-adik perhatikan, pada gambar pertama ada titik C di dalam bidang alfa. Nah, ini berarti artinya titik C ini dia ada di dalam bidang alfa. Kemudian yang ke B, titik D di luar bidang alfa. Titik D ini dia berada di luar bidang beta. Kemudian yang ketiga, hubungan antara garis dan bidang. Ada tiga macam kedudukan antara sebuah garis dan sebuah bidang. Jadi adik-adik perhatikan, yang pertama garis I pada bidang alfa. Nah, di situ ada suatu bidang, di mana di bidang itu ada garis I pada bidang alfa. Kemudian yang ke B ini, garis I dia berada di luar bidang alfa. Kemudian garis L dia menembus bidang alfa. Ini garis L dia menembus bidang alfa pada titik I. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Kasih, Bu. Oke, kita lanjut ya. Ya, Ibu. Kita lanjut pada kedudukan dua garis. Yang pertama ada garis sejajar. Dua garis dikatakan sejajar apabila dua garis tersebut memiliki jarak yang sama dan terletak dalam satu bidang, serta apabila diperpanjang tidak akan berpotongan. Notasi dua garis sejajar itu adik-adik bisa lihat. Nah, misalnya garis M dia sejajar dengan garis M. Jadi ibu kasih satu contoh. Misalnya garis I dia sejajar dengan garis N pada satu bidang. Bidangnya itu dengan sudutnya itu beta. Nah, ini merupakan contoh dari garis sejajar. Nah, adik-adik bisa perhatikan di kehidupan sehari-hari apa saja contoh dari garis sejajar yang kalian ambil di kehidupan sehari-hari. Misalnya, Lala, contoh dari garis sejajar di kehidupan sehari-hari. Silakan Ade, Didin. Contohnya Jalan seperti di apa? hari. Oke, berarti dia sejajar kan jalan itu. Nah, misalnya juga rel kereta api. Itu artinya sejajar kedua garis. Yang kalian ambil di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua ada garis berpotongan. Dua garis dikatakan saling berpotongan apabila terletak pada satu bidang dan memiliki satu titik potong. Dua garis yang saling berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat disebut dengan dua garis berpotongan tegak lurus. Simbol tegak lurusnya itu seperti ini. Ini merupakan simbol dari tegak lurus atau berpotongan tadi ya. Adik-adik perhatikan pada gambar di samping. Nah, ini merupakan gambar dari garis berpotongan. Misalnya garis O dia bertemu dengan garis O dia bertemu dengan garis P dengan titiknya itu M. Artinya garis P dan O berpotongan di titik M. Nah, ini juga salah satu contohnya, yaitu garis Q dia berpotongan dengan garis R dengan sudutnya itu 90 derajat atau siku-siku atau tegak lurus. Jadi contohnya di kehidupan sehari-hari adik-adik bisa lihat pada, ada yang bisa tahu?
perempatan jalan. Iya, juga perempatan jalan. Kemudian untuk peta konsep jalan, misalnya pada Maps. Ada yang punya aplikasi Maps? Nah, di situ tuh merupakan contoh dari garis perpotongan. Kemudian yang ketiga ada garis berhimpit. Dua garis dikatakan saling berhimpit apabila terletak pada satu bidang dan memiliki lebih dari satu titik persekutuan. Dua garis berhimpit ini terlihat pada satu garis lurus. Nah, adik-adik perhatikan. Di sini ada garis L, dia berhimpit dengan garis K di titik dengan sudut alfa. Artinya, kita misalkan dengan sebuah jarum jam. Misalnya dengan jarum jam jarum panjang dengan pendeknya itu ada di 12. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari garis berhimpit. Sampai sini ada yang ingin kasih contoh lagi dari garis berhimpit? Tidak ada. Hanya jarum jam saja? Oke, nanti kita lanjut. Yang keempat adalah garis bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan apabila keduanya tidak terletak pada suatu bidang yang sama dan tidak memiliki titik persekutuan. Pada gambar di samping garis GC, adik-adik perhatikan, garis GC itu dia bersilangan dengan garis AB. Artinya garis GC terletak pada bidang DCGH. Jadi misalkan suatu kubus dengan titiknya itu A, B. Yang garis bersilang di sini yang mana garis? Misalnya garis DC dengan garis AB, artinya ini bersilangan. Kalau ibu bilang garis HD dengan garis AB, Ya, bersilangan bisa. tidak? Bersilangan. Sampai sini sudah paham? Sudah. Oke, kita lanjut. Kita lanjut yang kedua, sudut. Sudut adalah daerah yang terbentuk oleh dua buah sinar garis yang bertemu pada satu titik. Ada yang tahu sinar garis tadi seperti apa? Sinar garis ini yang arah Ujungnya panahnya Arah sama panahnya satu. bisa diperbesar, benar sekali. Nah, ada bagian-bagian sudut. Yang pertama ada kaki sudut. Kaki sudut ini terdiri dari sinar garis yang membentuk suatu sudut, yaitu adik-adik perhatikan di bagian bawah ada gambarnya itu. Misalnya suatu garis ABC, AC itu merupakan kaki sudut, AB merupakan kaki sudut juga. Kemudian yang kedua adalah titik sudut. Titik potong pangkal sinar dari kaki sudut, yaitu titik A. Titik A merupakan titik Potong. Temu. titik pangkal atau titik temu. Titik temu. Titik temu atau titik pangkal, betul. Yang ketiga adalah daerah sudut. Nah, daerah sudut itu terbentuk antara dua kaki sudut, yaitu CAB atau BAC. Yang ibu arahkan itu tuh, itu merupakan besar sudut atau merupakan daerah dari sudut. Kemudian yang keempat, sudut di samping dibaca sudut CAB atau sudut BAC. Oke. Kita lanjut atau ada yang ingin bertanya? Lanjut ya. Oke, kemudian ada jenis-jenis sudut. Ada 5 jenis. Yang pertama sudut siku-siku. Ukuran sudutnya itu ada berapa? Ada yang tahu? 90 derajat. 90 derajat. Kemudian ada sudut lancip. Ukuran sudutnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Yang ketiga, ada yang bisa baca? Sudut tumpul. Ukuran sudutnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Yang keempat, sudut lurus. Ukuran sudutnya sampai 180 derajat. Yang kelima, sudut refleks. Ukuran sudutnya antara 180 derajat dan 360 derajat. adik-adik bisa lihat kan gambarnya di sini. Yang itu merupakan sudut siku-siku. Sudut siku-siku tadi merupakan garis yang mana? Termasuk kedudukan garis yang mana? Sejajar, berhimpit, tegak lurus atau berpotongan. Harus fokus ya adik-adik. Ya, Ibu. Kemudian ada sudut tumpul, sudut lancip di dekat dengan sudut refleks, dan yang terakhir adalah sudut lurus. Dengan ukuran sudutnya itu 180 derajat dan 360 derajat. Oke, kita masuk ke latihan. Dari gambar 1, 2, dan 3 ada yang bisa menjelaskan dari 5 soal ini
Nanti Ibu kasih poin untuk nama-nama yang bisa menjawab pertanyaan. Ibu kasih clue, gambar 1 itu adalah gambar kereta api, kedua itu adalah peta konsep, pada maps, yang ketiga itu jarum jam. Ada yang bisa menjawab nomor 1? Bagaimana menggambarkan dua garis yang sejajar berdasarkan contoh garis sejajar dalam kehidupan sehari-hari yang telah kalian amati? Nomor 1, ada yang bisa menjawab? Iya, Ade Fitri. Yang pertama itu A, jalan yang sejajar. Misalnya jalan raya yang sejajar dapat ditemukan di beberapa kota besar seperti jalan-jalan yang sejajar di pusat kota yang memungkinkan pengguna jalan untuk bergerak dengan aman dan efisien. Yang B, tiang pagar yang sejajar. Terus C, pintu dan jendela yang sejajar. Terus tiang lampu yang sejajar dan garis-garis yang sejajar di baja. Ya, benar sekali. Ibu kasih namanya Fitri Arif kan? Ya, Ibu. Oke. Nomor 2, ada yang bisa menjawab? Saya Ibu. Iya, baik, silakan Adik ya. Jadi berdasarkan gambar pertanyaannya itu bagaimana menggambar dua garis yang berpotongan tegak lurus berdasarkan gambar yang telah diamati. Jadi menurut saya di sini ada 3. Yang pertama itu kita bisa menggunakan penggaris siku. Yang kedua itu menggambar garis vertikal dan horizontal. Kemudian yang ketiga itu gambar garis dengan kemiringan. Sekali. Yang ketiga, ada yang bisa jawab? Saya Ibu. Ya, silakan Ade Dolin. Jadi pertanyaannya, bagaimana menggambarkan dua garis yang berimpit berdasarkan gambar yang telah kalian amati? Di sini menurut saya ada 3 jawaban. Untuk yang pertama, garis yang berimpit di bagian atas itu misalnya jalan yang berimpit di beberapa kota besar. Kemudian yang kedua, garis yang berimpit di bawah itu misalnya rumah atau kompleks perumahan seperti garis yang berimpit di beberapa tiang pagar. Kemudian yang ketiga, garis yang berimpit di samping, misalnya beberapa baju seperti baju seragam sekolah atau garis yang berimpit di beberapa baju olahraga. Ya, jawaban benar sekali. Yang nomor 4, Saya ya silakan Ade. Jadi di sini kita disuruh mengidentifikasi ciri-ciri garis yang sejajar, berpotongan dan berhimpit. Jadi ciri-ciri garis yang sejajar itu yang pertama tidak berpotongan, yang kedua kemiringan atau gradiennya sama, dan yang ketiga jumlah garisnya sejajar. Kalau ciri-ciri garis yang berpotongan itu yang pertama titik potong, yang kedua perpotongan antara dua garis tidak membentuk sudut 90 derajat. Dalam kasus garis berpotongan, sudut yang berbentuk titik selalu memiliki ukuran 90 derajat. Sudut ini lebih besar atau lebih kecil dari 90 derajat tergantung pada kemiringan masing-masing garis. Yang ketiga, gradiennya berkebalikan atau plus minus. Yang keempat, arah condong keduanya berlawanan. Terus ciri-ciri garis yang berhimpit itu yang pertama titik persekutuan, yang kedua kedudukan dalam garis lurus, yang ketiga sifat garis sejajar. Yang terakhir, ada yang bisa menjawab? Ayo Bu, Silakan Ade Didi. dari soal kan dapatkan kalian mengidentifikasi sudut yang terbentuk dari dua garis yang berpotongan. Awalnya kita buat dulu garis yang berpotongan seperti ini Bu, seperti X begini. Itu kan kita bisa melihat sudut-sudutnya yang terbentuk kan. Sudut yang pertama itu sudut siku-siku, yakni 90 derajat. Nah, bisa juga membentuk sudut lancip, yaitu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Terus sudut tumpul, sudut yang lebih besar dari 90 derajat. Dan yang terakhir bisa membentuk sudut lurus, yaitu 180 derajat. Oke, bagus sekali jawabannya. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Untuk kegiatan selanjutnya kita akan membuat suatu proyek. Nah, Ibu minta adik-adik semuanya bentuk dalam kelompok.
Silakan bentuk kelompok, 2 kelompok saja. Kemudian tentukan ketua, sekretaris, dan anggotanya. Sudah? Dari itu. Dari kelompok, masing-masing kelompok, ketua kelompoknya silakan maju ke depan untuk mengambil bahan-bahan. Oke, silakan duduk. Setelah kalian mendapatkan modul dan bahan-bahannya, di bagian modul situ ada langkah-langkah pengerjaannya. Ibu minta waktu hanya 30 menit untuk mengerjakan modul berupa proyek. Kalian mengerjakannya itu sesuai dengan kreativitas dan kemampuan kalian. Buatlah sesuai dengan maksudnya buatnya di Menarik mungkin. potong. Hapus. Maksudnya skip. Ya, Nanti kau tinggal potong. Satu kau kasih. Kan Mau ini kumpul dulu. Kelompok. Baik, untuk kegiatan selanjutnya kita akan membuat suatu proyek. Nah, proyek ini Ibu minta dari masing-masing ketua untuk mengambil modul dan bahan-bahannya. Ini untuk modul, ini untuk bahan-bahannya. Oke. Jadi ada perhatikan pada modul tersebut ada langkah-langkah pengerjaan proyek. Jadi ibu minta buat proyek yang kalian buat itu semenarik mungkin dan sekreatif mungkin. Batas pengumpulannya ini 30 menit. Silakan mengerjakan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Adik, kelompok 1 bagaimana pengerjaannya? Ini prosesnya. Dari garis dan sudut. Misalnya garis itu seperti apa? Kelompok 2 Lala bagaimana? Sudah sampai mana kerjanya? Hanya 30 menit waktu kita pengerjaan. Nanti setelah itu presentasi. Sini garis bersilang mungkin. Kelompok 2 sudah sampai garis bersilang. Kelompok 1 sampai di mana? Mau buat peta konsep. Oke. Baik, waktu kita hanya 5 menit saja. Lagi 5 menit. Jadi waktu kita selesai adik-adik, mungkin minggu depan dulu baru kalian kumpul. Di sini ibu juga mau bagikan post test untuk kalian kerjakan. Minggu depan kalian kumpulkan dan presentasikan modul yang proyek yang kalian buat ini. Semuanya siap? Bisa? Bisa ibu. Berarti lanjut di rumah ya? Iya, lanjut di rumah. Minggu depan nanti tidak ada tidak ada yang bilang tugasnya belum dikerjakan, tetapi harus dikerjakan memang ya dari sekarang. Jadi ini tugas ibu kasih latihan. Minggu depan harus dikumpulkan di ibu ya, sebagai nilai tambahan kalian. Dengan ini juga minta. Iya. Kalau yang proyek itu kalian presentasi di depan. Nanti teman-teman lain memberikan kritik maupun saran. Ya ibu. Ibu yang post test ini per orang atau per kelompok ibu? Individu adik.
Sudah dapat semua? Sudah Ibu. Baik, sebelum akhiri pembelajaran kita, Ibu mau mengambil kesimpulan mengenai garis dan sudut. Ada yang bisa dapat menyimpulkan? Oke, kalau misalnya tidak ada yang dapat menyimpulkan, Ibu menyimpulkan bahwa garis itu adalah kumpulan dari titik-titik. Sedangkan sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis lurus yang bertemu pada satu titik pangkal. Sampai sini sudah paham? Sudah Ibu. Sebelum kita pulang, Ibu minta satu orang untuk membawakan kita ke dalam doa. Adevi, Ibu Krisna. Baik, Ibu Guru dan teman-temanku sekalian, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ade sudah membawakan kita ke dalam doa. Untuk minggu depan nanti kita akan lanjut pada materi hubungan antara sudut. Jadi, Ibu minta adik-adik siapkan yang mana materi pembelajaran.